Teman-teman bisa lihat di belakang saya ini adalah sampah-sampah yang sekarang ada di TPST Piungan. Ini sampah-sampah yang sangat berbahaya, sangat mencemari lingkungan, dan alangkah baiknya apabila sampah-sampah ini bisa diolah menjadi hal yang lebih baik, karena apabila hanya ditumpuk di sini, ini hanya akan menumpuk dan juga tidak akan terolah sampai kapanpun seperti itu. Makanya yuk bersama dengan Nurul Asri kita olah sampah-sampah yang hanya menumpuk ini, yang tidak terolah ini, supaya menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat dan bumi kita bisa menjadi lebih baik seperti itu. Yuk bersama dengan Nurul Asri kita tunggu kontribusinya. Jadi yang bisa teman-teman lihat di belakang saya ini adalah alat pelelehan sampah yang akan kita gunakan dalam melelehkan sampah-sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis untuk bisa dirubah menjadi balok-balok plastik yang nantinya akan digunakan sebagai barang-barang dasar untuk membuat kursi, untuk membuat perabotan, dan hal-hal yang lainnya. Dan insya Allah itu memiliki nilai manfaat yang lebih baik, dan insya Allah kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik kepada lingkungan kita. Kami tunggu dukungan teman-teman dan supportnya untuk kita buat lingkungan menjadi lebih baik bersama dengan Masjid Nurul Asri. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil dari pelelehan plastik tadi, pelelehan sampah tadi akan menjadi balok-balok plastik seperti ini. Dan balok plastik ini bisa tahan seumur hidup karena dia nggak bakal kena rayap, nggak bakal berkarat, dan dia bisa digunakan multifungsi seperti layaknya kayu, dan dia bisa sangat ramah lingkungan karena dia tidak akan hancur. Kalaupun hancur tinggal dimasukkan ke alat lagi dan dia akan menjadi balok seperti ini lagi. Untuk itu, yuk bareng dengan Masjid Nurul Asri kita buat lingkungan menjadi lebih baik. Bless me on this journey. Teman-teman bisa lihat di belakang saya ini adalah sampah-sampah yang sekarang ada di TPST Piungan. Ini sampah-sampah yang sangat berbahaya, sangat mencemari lingkungan, dan alangkah baiknya apabila sampah-sampah ini bisa diolah menjadi hal yang lebih baik, karena apabila hanya ditumpuk di sini, ini hanya akan menumpuk dan juga tidak akan terolah sampai kapanpun seperti itu. Makanya yuk bersama dengan Nurul Asri kita olah sampah-sampah yang hanya menumpuk ini, yang tidak terolah ini, supaya menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat dan bumi kita bisa menjadi lebih baik seperti itu. Yuk bersama dengan Nurul Asri kita tunggu kontribusinya. Jadi yang bisa teman-teman lihat di belakang saya ini adalah alat pelelehan sampah yang akan kita gunakan dalam melelehkan sampah-sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis untuk bisa dirubah menjadi balok-balok plastik yang nantinya akan digunakan sebagai barang-barang dasar untuk membuat kursi, untuk membuat perabotan, dan hal-hal yang lainnya. Dan insya Allah itu memiliki nilai manfaat yang lebih baik, dan insya Allah kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik kepada lingkungan kita. Kami tunggu dukungan teman-teman dan supportnya untuk kita buat lingkungan menjadi lebih baik bersama dengan Masjid Nurul Asri. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil dari pelelehan plastik tadi, pelelehan sampah tadi akan menjadi balok-balok plastik seperti ini. Dan balok plastik ini bisa tahan seumur hidup karena dia nggak bakal kena rayap, nggak bakal berkarat, dan dia bisa digunakan multifungsi seperti layaknya kayu, dan dia bisa sangat ramah lingkungan karena dia tidak akan hancur. Kalaupun hancur tinggal dimasukkan ke alat lagi dan dia akan menjadi balok seperti ini lagi. Untuk itu, yuk bareng dengan Masjid Nurul Asri kita buat lingkungan menjadi lebih baik. Greatest legacy, we make this path our destiny. Our deeds echo eternally. Bless me on this journey. Rabbi zidni ilma. Grant us knowledge of the deed. Rabbi zidni ilma. And we call to you in need. Rabbi zidni ilma. With the knowledge that I see. Rabbi zidni ilma. You can be anything you wanna be with a little motivation and aim. Yes, you can. You can reach every goal you wanna reach with a little dedication and faith. Knowledge is the greatest legacy. We make this path our destiny. Our deeds echo eternally. Bless me on this journey. Rabbi zidni ilma.
Teman-teman bisa lihat di belakang saya ini adalah sampah-sampah yang sekarang ada di TPST Piungan. Ini sampah-sampah yang sangat berbahaya, sangat mencemari lingkungan, dan alangkah baiknya apabila sampah-sampah ini bisa diolah menjadi hal yang lebih baik, karena apabila hanya ditumpuk di sini, ini hanya akan menumpuk dan juga tidak akan terolah sampai kapanpun seperti itu. Makanya yuk bersama dengan Nurul Asri kita olah sampah-sampah yang hanya menumpuk ini, yang tidak terolah ini, supaya menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat dan bumi kita bisa menjadi lebih baik seperti itu. Yuk bersama dengan Nurul Asri kita tunggu kontribusinya. Jadi yang bisa teman-teman lihat di belakang saya ini adalah alat pelelehan sampah yang akan kita gunakan dalam melelehkan sampah-sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis untuk bisa dirubah menjadi balok-balok plastik yang nantinya akan digunakan sebagai barang-barang dasar untuk membuat kursi, untuk membuat perabotan, dan hal-hal yang lainnya. Dan insya Allah itu memiliki nilai manfaat yang lebih baik, dan insya Allah kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik kepada lingkungan kita. Kami tunggu dukungan teman-teman dan supportnya untuk kita buat lingkungan menjadi lebih baik bersama dengan Masjid Nurul Asri. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil dari pelelehan plastik tadi, pelelehan sampah tadi akan menjadi balok-balok plastik seperti ini. Dan balok plastik ini bisa tahan seumur hidup karena dia nggak bakal kena rayap, nggak bakal berkarat, dan dia bisa digunakan multifungsi seperti layaknya kayu, dan dia bisa sangat ramah lingkungan karena dia tidak akan hancur terus. Kalaupun hancur tinggal dimasukkan ke alat lagi dan dia akan menjadi balok seperti ini lagi. Untuk itu, yuk bareng dengan Masjid Nurul Asri kita buat lingkungan menjadi lebih baik. Greatest legacy we make. Baik, selamat datang peserta kelas Jadi Suami untuk pertemuan kelima pada malam hari ini. Selamat datang dan selamat malam untuk semuanya. Insya Allah kita akan melanjutkan ya kelas pada malam hari ini, melanjutkan kelas yang kemarin ya. Pertemuan kemarin kita membahas tentang peran ayah dalam proses menyusui, dan insya Allah nanti pada malam hari ini kita didampingi oleh pemateri yang sangat berkompeten di bidangnya berkaitan dengan psikologi konflik selama pernikahan. Baik, sebelumnya mungkin saya haturkan salam ya sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terima kasih seluruh peserta ya pada malam hari ini insyaallah hadir. Semoga semangat kita bukan hanya sampai di pertemuan kelima ini, tapi terus sampai di pertemuan keenam sampai terakhir, dan bahkan bukan hanya semangat menuntut ilmu, tapi juga semangat juga menjalankan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan pada kelas Jadi Suami periode ini gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai ya kelas pada malam hari ini, marilah kita sama-sama buka kelas pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin sambil menunggu pemateri pada malam hari ini hadir ya, seperti biasa ketika MC dibuka gitu, silahkan bisa presensi dulu ya. Presensi dulu, hadir dari mana saja wilayahnya, dari daerah mana, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya, di bawah di chat gitu. Dari daerah mana saja ya, biar mungkin saya juga sambil absen gitu. Oke, dari Jakarta, alhamdulillah. Dari Jogja, sebelahnya Nurul Asri, wah ini tetangga ini berarti ya. Ada dari Tangerang, ada Semarang, ada dari Surabaya, Riau, oke, Banda Aceh hadir, alhamdulillah, Pemalang, Jawa Tengah ya. Dan yang lain silahkan mungkin sambil ditulis, ada Padang, oke, Sumatera Barat, Planet Bekasi, nah ini paling jauh nih Planet Bekasi nih. Ada Jambi gitu, ada Bandar Lampung, mulai jam berapa Kak? Oke, insya Allah nanti sebentar lagi kita akan mulai ya, sambil menunggu pemateri akan hadir sebentar lagi. Nah, nanti akan kita mulai segera. Dari Purwakarta, oke, kemarin juga sudah hadir dari Purwakarta ya. Insya Allah hadir lagi. Medan masih menunggu sholat Isya, oke, nggak apa-apa. Nanti bisa nyusul. Ada dari Jayapura, alhamdulillah ya, jauh dari Jayapura ya. Alhamdulillah, ini informasi tentang kelas Masjid Nurul Asri ini, kelas Jadi Suami ini bisa diakses
dari seluruh Indonesia ya, dari ujung timur sampai ujung barat. Oke. Dari Padang, alhamdulillah ya. Mungkin sambil menunggu peserta yang baru join ya, mungkin baru sholat isya di daerahnya, atau baru sambil makan malam gitu ya, atau sambil menyiapkan catatannya, silahkan sambil saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Seperti biasa, di pertemuan kemarin juga bersama saya, di pertemuan ketiga juga bersama saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Asim, ASHIM. Saya insya Allah yang akan membersamai kita semua di kelas Jadi Suami yang pertemuan kelima sebagai Master of Ceremony gitu. Dari Nduga hadir, alhamdulillah ya, dari Makassar juga ya. Dan insya Allah nanti pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh Pak Muhammad Iqbal. Beliau sebagai seorang psikolog dan juga CEO dari Rumah Konseling ya. Ini insya Allah ini kompeten sekali dalam membicarakan tentang topik-topik seputar psikologi rumah tangga begitu. Insya Allah tema pada malam hari ini mengenai psikologi konflik dalam pernikahan, yang materi pada malam hari ini kita akan segera mulai gitu. Dan insya Allah nanti kelas pada malam hari ini akan berakhir kurang lebih pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin di waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Tengah ataupun di Indonesia ujung yang lain gitu, atau bahkan di luar negeri gitu, bisa berbeda waktunya dan mungkin bisa disesuaikan dengan waktu Indonesia Barat begitu. Jadi silahkan bisa disesuaikan. Oh berarti kira-kira nanti selesai jam berapa ya? Itu mungkin bisa disambil disesuaikan. Atau mungkin yang barangkali pada malam hari ini tidak bisa menyimak sampai akhir ya, barangkali sambil di perjalanan, sambil di mobil ya, atau masih pulang kerja, pulang kantor hari Ahad ya, barangkali ada yang sambil lembur-lembur gitu. Insya Allah nanti materi pada malam hari ini bisa diakses melalui Zoom Masjid Nurul Asri maupun nanti bisa melalui recording ya. Sudah akan di-share nanti oleh teman-teman admin ya, di grup masing-masing sudah ada grupnya ya. Nanti di sana akan ada link untuk bisa di-download melalui YouTube gitu. Baik, silahkan mungkin yang belum menuliskan lokasinya di mana, silahkan yang baru hadir, silahkan bisa dituliskan dari mana saja gitu. Dari Jogja, oke, alhamdulillah ya, banyak yang dari Jogja ya. Bagi yang di Jogja mungkin kalau sesekali ya mampir ke Masjid Nurul Asri, merasakan atmosfer sholat berjamaah di sini, atau mungkin Ramadan tahun depan gitu, bisa sambil mencari iftar ya di sini ya. Kata orang kan Jogja itu terdiri dari angkringan dan kenangan gitu ya. Jadi insya Allah akan tidak terlupakan seumur hidup ketika nanti jamaah sekalian mungkin menyempatkan diri untuk hadir di Jogja dan mungkin sambil silaturahmi ke Masjid Nurul Asri gitu. Oke, mungkin selanjutnya setelah kelas ini ya ada informasi menarik ini. Jadi setelah kelas Jadi Suami ini berakhir ya, insya Allah di tanggal 30 September, jangan khawatir, Masjid Nurul Asri masih memberikan program-program terkini ya. Ini berkaitan dengan mungkin sekedar pernikahan, persiapan, dan mungkin menyongsong ya, menyongsong menyempurnakan iman. Di sini kami insya Allah di bulan depan, dimulai dari tanggal 18 Oktober akan ada sekolah pranikah dari Masjid Nurul Asri batch ke-9 atau angkatan ke-9. Jadi bagi jamaah yang mungkin ya ingin tertarik untuk lebih dalam mempersiapkan pernikahan atau mungkin sudah menikah dan ingin memperdalam ilmunya, bisa mengikuti kelas sekolah pranikah yang akan dibuka dari tanggal 18 September ya, sudah dibuka sampai nanti ditutup pendaftaran tanggal 17 Oktober 2023. Bagi jamaah sekalian, bagi saudara-saudara sekalian yang ingin mendaftar bisa klik ya link ikut.xyz/spn. Tentunya gratis, hanya dengan infak terbaik ya. Silahkan teman-teman bisa mengikuti serangkaian kelas, keseluruhan kelas. Di sana ada pemateri-pemateri yang kompeten, yang mungkin insya Allah menjawab kegelisahan kita selama ini, yang mungkin saja tidak ada dicari
di mana-mana gitu, hanya ada di Masjid Nurul Asri tentunya gitu. Dan, untuk kelasnya secara online jadi bisa diikuti oleh seluruh masyarakat ya, baik di luar negeri maupun di Indonesia dari ujung timur maupun ujung barat bisa diikuti secara online. Selama ada koneksi internet bisa diikuti secara serentak ataupun kalau mungkin ada beberapa kelas yang tidak bisa mengikuti nih di tanggal-tanggal tersebut gitu, tetap bisa jangan khawatir yang penting ikut grupnya nanti akan mendapatkan link YouTube untuk bisa disaksikan secara on demand atau secara, offline begitu. Nah, atau mungkin barangkali ingin menghubungi lebih lanjut tentang informasi seputar kelas sekolah pranikah bisa dikunjungi di Instagram kami @masjidnurul asri ataupun bisa dikunjungi @spn.nurulasri gitu. Jadi ada 2 akun Instagram ya. Pertama adalah Masjid Nurul Asri, itu adalah seputar kami akan membagikan seputar kegiatan-kegiatan Masjid Nurul Asri tentunya, dan juga yang kedua adalah SPN Nurul Asri, ini khusus untuk program sekolah pranikah. Di sana mungkin bukan hanya sharing ilmu, tapi juga ada program-program lanjutan dari sekolah pranikah. Ya, salah satunya yang, eee, kita menjadi program utama adalah program Bisa Ta'aruf, gitu. Jadi mungkin bagi jamaah sekalian yang sudah mempersiapkan ilmu-ilmu pernikahan, sudah merasa siap nih gitu, tapi kok sepertinya hilal hilal jodohnya belum kelihatan gitu. Nah, mungkin bisa mengikuti program Bisa Ta'aruf, insya Allah mungkin kalau memang, rezeki ya, mungkin bisa mendapatkan jodoh melalui jalan-jalan yang, kebaikan gitu. Oke, kemudian barangkali, Kak admin untuk pemateri sudah hadir atau belum ya? Oke, belum. Oke, mungkin sambil menunggu, sambil saya baca chat di komen ya, barangkali ada yang ingin menyampaikan kesan pesan selama kelas kemarin di pertemuan keempat atau pertemuan ketiga kemarin, atau barangkali ingin menyampaikan doa-doa kebaikan bagi jamaah sekalian ya. Karena kalau saya lihat ya, program pada malam hari ini adalah kelas jadi suami, artinya yang ikut kebanyakan ikhwan ya, kebanyakan, cowok-cowok nih, ya laki-laki, abang-abang, mas-mas, bapak-bapak yang barangkali ingin mempersiapkan pernikahan ataupun sudah menikah, sudah menjalankan peran sebagai seorang suami dan ingin menambah, mempertebal ilmu yang mungkin selama ini sudah dijalankan dan sebagian masih, belajar gitu. Mengutip kata Pak, Indra kemarin ya di pertemuan ketiga bahwa menjadi suami seutuhnya itu adalah long life learning gitu. Jadi pembelajaran seumur hidup gitu. Beliau saja yang sudah melalang buana ya karirnya dan juga menjalani peran sebagai seorang suami sudah kepala dua begitu ya, sudah 20-an tahun, itu saja masih merasa beliau menyampaikan pesan bahwa masih terus belajar, masih terus berproses gitu. Karena yang kita hadapi adalah, eee, perjanjian yang agung begitu ya, sehingga membutuhkan perhatian, membutuhkan konsentrasi dan membutuhkan niat yang tulus gitu. Dan bahkan ada yang mengatakan pernikahan adalah ibadah terlama, sehingga mungkin, kita juga jangan, me menyepelekan tapi juga jangan menganggap ini sebagai sesuatu yang membebani gitu. Jadi selama sesuatu itu bersamaan dengan ilmunya atau kemampuannya, insya Allah kita semua bisa menghadapi apa yang kita saat ini hadapi gitu. Baik, mungkin sambil ditulis ya, dari mana saja yang baru bergabung, dari mana lokasinya, di domisili di mana, dan mungkin barangkali ingin menyampaikan pesan-pesan, pesan-pesan ataupun doa-doa baik buat kita semua, karena insya Allah, niat baik kita bisa diijabah oleh Allah ya, dan juga menjadi amal jariah kita semua, gitu. Mungkin, untuk admin bisa ditampilkan komennya. Dari Bangka Belitung, oke, alhamdulillah ada dari Priok, ada dari Makassar ya. Oke, luar biasa dari berbagai tempat ya. Mungkin barangkali yang kemarin ikut di pertemuan keempat ya, barangkali sudah mengenal saya karena
kemarin juga bersama saya di pertemuan keempat dan ketiga, dan mungkin sudah tidak asing, tapi barangkali yang mungkin pertemuan pada malam hari ini baru bergabung ya, tidak apa-apa, insya Allah niat baiknya semoga bisa mendatangkan kelancaran. Assalamualaikum dari Jakarta Barat. Oh ini alhamdulillah ya. Dijawab ya salamnya ya di lokasi masing-masing ya. Dari Cilegon, Kendari. Oke, alhamdulillah. Ada Karanganyar, Jawa Tengah hadir. Waalaikumsalam. Dari Flores. Oh, alhamdulillah jauh ya ternyata. Dari Flores. Semoga saya pribadi mendoakan semoga kita semua dari daerah mana saja yang bergabung pada malam hari ini diberikan kesehatan terus ya, diberikan kekuatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas gitu. Oh ini ada yang insya Allah 2 minggu lagi nih akan mengadakan Walimatul Urs ya. Ada dari Sulawesi Selatan, kayak 4 jam dari Makassar, kayak alhamdulillah ya. Cukup ini ya dari berbagai daerah di Indonesia. Dan insya Allah semoga ilmu-ilmu pada malam hari ini bisa disimpan dalam bentuk recording, dalam bentuk catatan ya, dari bentuk tulisan begitu, dan juga bisa diamalkan karena guru saya dulu pernah berpesan bahwa ilmu itu seperti air, ketika air itu menggenang ya, air bersih pun kalau menggenang tidak mengalir, lama-lama akan menjadi kotor dan mengotori sekitarnya. Jadi kalau ilmu itu mengalir terus-menerus justru akan terus jernih dan akan terus menebar manfaat untuk di sekitarnya. Jadi harapan saya ilmu yang nanti insya Allah kita akan diskusikan pada malam hari ini juga akan kita jadikan aliran sebagai amal jariah dan menjadi kebermanfaatan bagi sekitar gitu. Setidaknya bagi diri kita sendiri ya manfaatnya ya. Bagi diri kita sendiri yang akan menyongsong sebagai peran seorang suami dan juga mungkin yang sudah menjalankan peran sebagai seorang suami, dan juga insya Allah semoga bisa mendatangkan kebermanfaatan bagi keluarga, bagi pasangan, anak-anak dan keluarga besar yang lain gitu. Oke, yang baru join mungkin bisa sambil ditulis lagi, ini ada beberapa yang baru join juga, silahkan bisa ditulis dari mana asalnya. Selain dari yang sudah ya, mungkin barangkali yang baru join bisa sambil ditulis. Dari Kepulauan Riau, oke alhamdulillah, dari Bogor ya. Alhamdulillah dari berbagai wilayah. Oke, alhamdulillah ya, pemateri pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Sambil presensi yang baru join, saya juga akan menyambut pemateri pada malam hari ini. Selamat malam Pak Muhammad Iqbal. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suaranya belum terdengar, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, masih belum terdengar suaranya. Tes, 1, 2, tes. Assalamualaikum. Sudah terdengar? Baik Pak, mungkin bisa diulangi lagi suaranya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Iqbal, Muhammad Iqbal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik, suaranya sudah terdengar jelas ya. Ini saya mohon maaf panggilannya Pak atau Ustadz atau Mas atau siapa? Bang aja Bang. Oh Bang ya. Bang Iqbal apa Bang Muhammad ini? Bang Iqbal ya. Oke, Bang Iqbal ya. Gimana kabarnya Bang Iqbal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik ya, sehat terus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang berada di mana nih Bang Iqbal nih? Di Jakarta. Oke, baik. Jakarta Pusat ya? Selatan ya. Oh, Bang, Jakarta Selatan nih. Jakarta Selatan. Oke, baik. Semoga bisa terus diberikan kesehatan ya Pak Bang Muhammad Iqbal ya. Baik. Sebelum kita mulai kelas pada malam hari ini, mungkin bagi jamaah yang belum mengenal beliau, insya Allah saya akan mengenalkan beliau. Siapa sih pemateri pada malam hari ini? Nah, mungkin saya akan perkenalkan beliau melalui CV beliau. Izin menampilkan CV ya.
Bang Iqbal ya. Ya. Nah, baik. Nah, pemateri pada malam hari ini siapa sih ya? Beliau bernama lengkap Muhammad Iqbal. Bentar, ini belum terlihat ya slide-nya. Oke, beliau bernama Muhammad Iqbal, PhD ya. Beliau gelarnya sudah sampai PhD. Kemudian lahir di Medan ya. Di Medan, barangkali mungkin ada yang sama, lahirnya di Medan tanggal 25 September 1980. Nah, ini beliau nih sebentar lagi ulang tahun nih ya. Dan statusnya saat ini sebagai seorang suami dan ayah dari 3 orang anak gitu. Aktivitasnya apa? Beliau saat ini sebagai CEO dari Rumah Konseling, kemudian juga sebagai dosen psikologi Universitas Paramadina, dan kemudian menempuh S2 dan S3 di School of Psychology and Human Development University Kebangsaan Malaysia ya. Kemudian pernah menjadi narasumber di berbagai media TV, kemudian juga telah menulis ya. Beliau ini seorang penulis juga beberapa buku dengan lingkup psikologi, antara lain adalah psikologi pernikahan, psikologi pasangan, dan lain sebagainya. Jadi insya Allah pemateri pada malam hari ini cukup berkompeten dan kita bisa menanyakan ya berkaitan dengan perihal psikologi pernikahan, pasangan, dan lain sebagainya pada malam hari ini. Nah, mungkin barangkali setelah acara ini, bagi jamaah yang ingin menghubungi beliau, bisa diakses melalui Instagram @muhammadiqbalpsy ya, atau psikologi. Kemudian juga bisa akses melalui YouTube di Rumah Konseling Official, atau di nomor kontak bisnis 081 929 250 980 begitu. Begitu mungkin perkenalan dari beliau. Nanti insya Allah beliau akan mengelaborasikan lebih lanjut perihal materi-materi dan mungkin kiprah beliau saat ini bagaimana, dan nasihat-nasihat bagi kita semua yang barangkali akan menyongsong peran sebagai seorang suami ataupun sudah menjalankan peran sebagai seorang suami. Begitu Bang Iqbal. Sudah siap Bang Iqbal? Baik. Baik. Mungkin tadi kelupaan ya, atau mungkin belum sempat memperkenalkan diri di saat Bang Iqbal sudah masuk. Perkenalkan nama saya Asim, yang insya Allah nanti akan membersamai kelas pada malam hari ini sebagai Master of Ceremony. Begitu Bang. Salam kenal Bang Iqbal. Baik. Baik, kalau sudah siap Bang Iqbal? Oke. Oke, baik. Kalau sudah siap, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Bang Iqbal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah hari ini kita diberikan banyak nikmat, kesehatan, keselamatan, dan tentu saja kita bersyukur atas nikmat Allah berikan kepada kita. Berapa banyak saudara kita yang hari ini harus dirawat, harus sakit, harus terbaring. Untuk itu marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya kita semua dari alam yang penuh jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati panitia, khususnya saudara moderator dan sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada dari seluruh penjuru Indonesia. Senang sekali hari ini saya bisa sharing ya. Kita cerita-cerita aja lah, ngobrol-ngobrol aja, jangan terlalu serius. Karena ini malam hari, mungkin beberapa daerah di Indonesia Timur juga sudah larut malam. Saya akan bercerita saja tentang bagaimana kisah-kisah klien kami. Kenapa rumah tangga sekarang bermasalah. Banyak sekali ketika rumah tangga bermasalah, anak bermasalah, itu yang disalahkan ibu. Ya, ternyata tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ternyata setelah saya menangani banyak kasus anak-anak bermasalah, ternyata banyak anak bermasalah itu justru karena lemahnya kepemimpinan para ayah. Banyak ayah-ayah yang tidak berani mengambil risiko. Dalam berbagai situasi, kita mendapati banyak ayah yang tidak bisa menjalankan fungsinya. Apa misalnya? Suami istri bekerja, suami menganggur. Atau pendapatan istri lebih besar dari suami. Ataupun pendidikan istri lebih tinggi dari suami.
ataupun usia istri lebih tinggi dari suami. Ini beberapa kasus yang tentu saja membuat rumah tangga itu bisa berisiko. Karena konflik-konflik dimulai dari tingkat kesetaraan. Atau ada juga istilah dengan sindrom kelaki-lakian. Para suami merasa tidak pernah salah dan istri selalu salah. Akhirnya banyak rumah tangga berantem, tidak bahagia, bahkan menghadapi masalah-masalah dengan kesehatan mental. Ada juga masalah-masalah rumah tangga di mana sekarang tingkat perceraian tinggi. Tetapi kalau kita lihat tingkat perceraian tinggi, kenapa tinggi? Ternyata salah satu penyebabnya adalah hulu. Hulu itu adalah perempuan yang menggugat laki-laki. Tapi pertanyaannya kalau kita kaji lebih dalam, kenapa bisa hulu? Kok banyak perempuan yang menggugat laki-laki? Yang pertama bisa jadi karena memang banyak laki-laki yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar biologis, atau juga para suami yang pada dasarnya mereka tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang qawwam, sebagai seorang pemimpin. Apa contohnya? Ternyata banyak para suami yang meninggalkan begitu saja istrinya ketika punya masalah, tidak menyelesaikan status hukumnya, menggantungnya, lalu dia menikah di tempat lain, sementara si istri tidak punya status. Akhirnya banyaklah para istri ini menggugat suaminya. Lalu tertuduhlah istri bahwa istri paling banyak menggugat suami. Demikian juga dengan faktor sekarang di lembaga pendidikan misalnya, banyak kasus di mana guru yang ASN misalnya, ini kasus ya, tidak semuanya, tetapi itu menggugat cerai suaminya. Banyak alasan, ternyata memang banyak kasus di mana suaminya hanya menumpang hidup, ataupun ketika pendapatan istrinya sudah meningkat dengan dana sertifikasi misalnya, akhirnya banyak istri yang merasa dia lebih memiliki status yang lebih tinggi. Ini beberapa kasus contoh saja, walaupun tidak semuanya kita samaratakan. Ini adalah kasus-kasus di mana pernikahan ini akan menjadi salah satu elemen penting adalah ketika salah satu fungsi pemimpin itu tidak bisa dijalankan. Dalam logika pernikahan, istri dan suami dan istri itu ibarat pilot dan kopilot. Suami adalah pilot, istri adalah kopilot. Bagaimana sih hubungan antara pilot dan kopilot? Tentu saja ada rasa hormat kopilot kepada pilot karena dia adalah pemimpin utama. Tapi dalam konteks pilot dan kopilot, dua-duanya pemimpin, tapi dalam level yang berbeda. Dalam supporting, yang satu sifatnya lebih kepada supporting, yang satu sifatnya lebih kepada leading. Tetapi bila pilotnya sehat, tidak boleh pula kopilot mengambil alih kemudi. Tapi bila pilotnya sakit, jangan pula kopilot meninggalkan kapal, karena nanti penumpang akan menjadi korban. Untuk itu, bagaimana pentingnya komunikasi ini antara pilot dan kopilot sebelum terbang, sebelum menjalankan pesawat. Tentu saja mereka berdiskusi. Tentu saja pilot menanyakan kabar kopilotnya. Gimana kopilot hari ini? Bagaimana cuaca hari ini? Kira-kira akan ada badai Columbus di mana? Kira-kira akan ada terjadi turbulensi nggak? Rutenya lewat mana? Dan tentu saja si kopilot melaporkan kepada pilotnya tentang rute dan kondisi cuaca. Kira-kira begitu. Artinya apa? Mereka berdiskusi. Tidak pernah kopilot menjalankan pesawat tanpa meminta pendapat kopilotnya. Kenapa? Karena kopilot juga memegang data. Karena kopilot sifatnya juga memberi masukan. Untuk itu, di dalam rumah tangga tidak boleh ada yang merasa paling hebat sendiri. Dan mereka perlu bergandengan tangan, perlu diskusi. Demikian juga dalam konflik-konflik rumah tangga. Banyak sekali dalam konflik itu terjadi adalah ketika banyak para suami merasa selalu benar, bahwa suami tidak pernah salah, bahwa laki-laki tidak pernah salah. Ini disebut dengan sindrom kelaki-lakian atau masculinity syndrome. Sehingga si istri selalu minta maaf padahal salah suaminya. Ini menjadi salah satu tantangan kita. Yang kedua adalah dalam menyelesaikan konflik adalah masalah komunikasi ini menjadi penyebab utama. Banyak pula si istri yang ketika dia punya masalah, dia nangis. Lalu ketika suaminya bertanya, ada apa dek? Masa apa-apa nggak tahu? Seolah-olah suaminya ahli nujum yang bisa meramal apa yang ada dalam hati pikiran istrinya. Untuk itu, para istri berceritalah kalau punya masalah. Jangan hanya diam, karena diam akan menimbulkan masalah baru.
diam akan menimbulkan konflik-konflik baru. Banyak kasus saya dapati di mana ketika istri memilih jalan diam, suaminya pun akhirnya selingkuh. Karena suami istrinya nggak mau disentuh, istri nggak mau diajak ngobrol. Bahkan ada yang saya dapati bertahun-tahun, 2 tahun istrinya tidak mau ngobrol di rumah. Akhirnya suaminya pun berzina dengan teman kantornya. Saya tanya, kenapa Pak? Ya, karena istri saya tidak mau ngobrol. Istri saya tidak mau melayani saya. Istri saya tidak mau menyentuh saya, disentuh saya. Ini banyak terjadi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola konflik dalam rumah tangga adalah para pemimpin itu harus bisa menjadi contoh. Kenapa banyak kopilot melawan kepada pilot? Karena ternyata pilot tidak bisa menjalankan tugas. Laki-laki yang harusnya memberi nafkah, yang harusnya memberi dukungan, ternyata muncul sebagai seorang benalu, menumpang hidup, meminjam, apalagi tidak sesuai antara perkataan dan perbuatannya, suka berbohong. Inilah yang akhirnya membuat anak buah follower tidak respect. Makanya dalam teori kepemimpinan, loyalitas itu berbanding lurus sama royalitas. Tidak mungkin seorang pemimpin akan mendapatkan anak buah yang loyal kalau dia tidak royal. Demikian sebaliknya. Tidak mungkin juga seorang anak buah akan dapat pemimpin yang royal kalau dia tidak royal. Tidak loyal. Loyal itu dari atas ke bawah, royal itu dari bawah ke atas. Untuk itu, tidak mungkin seorang suami akan mendapatkan istri yang loyal kalau dia tidak royal. Royal ini bukan hanya materi, ya materi ada bagus, oke. Tapi perhatian, respect, apresiasi, motivasi, kehangatan, menghargai. Ini yang diinginkan seorang follower. Makanya ketika Anda nanti menikah, maka walaupun Anda miskin, walaupun Anda susah, selagi Anda menghargai pasangan Anda, selagi Anda memenuhi kebutuhan dasar, mereka masih bertahan. Karena ada banyak juga orang yang kaya raya tapi tidak bahagia, mereka bercerai. Jadi sesungguhnya materi bukan segala-galanya. Ya, tapi segala-galanya juga harus dimulai materi, minimum kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar tidak bisa dipenuhi, saja tidak bisa dipenuhi, ini akan menjadi masalah besar. Makanya kata kuncinya adalah akhlak. Kata kuncinya adalah sabar. Kata kuncinya adalah memaafkan, berlapang dada. Karena banyak juga pasangan-pasangan ini yang dia selalu ingat ketika disakiti oleh suaminya, oleh istrinya. Tapi dia lupa pernah menyakiti juga pasangannya. Ini penting. Untuk itu, di dalam rumah tangga yang harus kita lakukan adalah membangun keharmonisan, membangun kehangatan. Suami istri ini ibarat tadi pilot dan kopilot, mereka akan terbang, mereka akan melewati rute-rute yang berat. Untuk itu mereka harus kompak, mereka harus akur. Oke, kalau ditanya, bagaimana membuat anak-anak sejahtera, bahagia? Sejahterakan ibunya. Karena kalau ibunya bahagia, rumah tangga anak-anaknya juga dididik dengan baik, dan tentu saja rumah tangganya akan sejahtera. Tapi kalau ibunya selalu dihina, direndahkan, dibentak, dipukul, dilecehkan, maka tentu saja anak akan menjadi korban. Dan itu disebut dengan lingkaran setan kekerasan. Untuk itu, para calon ayah dan ayah-ayah sekalian, di dalam rumah tangga yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memahami psikologis pasangan kita. Karena sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu berbeda dari segi fisiknya, dari segi psikologisnya, kepribadiannya, cara berpikirnya itu berbeda. Makanya kenapa banyak pasangan itu berantem? Karena baru kenal, baru nikah, dia sudah berusaha ingin mengatur, merubah pasangannya. Padahal berubah itu nggak mudah. Banyak orang menolak kalau dirubah, menolak perubahan. Untuk itu, kalau ingin merubah seseorang, maka rangkullah dia. Dampingi dia, bantu dia. Itu yang mau dia berubah. Tapi kalau merubah dengan ancaman, dengan kata-kata, dengan sindiran, nggak akan berubah. Justru dia akan menjauh. Dan yang kedua, kenapa kita selalu ribut dalam rumah tangga? Karena kita tidak bisa berdamai dengan segala kelemahan pasangan kita. Banyak pasangan-pasangan yang memiliki kelemahan. Nggak bisa masak misalnya pada ibu. Istri nggak bisa masak, jangan dimarahin. Ikutkan kursus memasak. Antarkan dia ke rumah mertua atau ke rumah ibunya untuk belajar memasak. Jangan malu. Tapi Ustaz, suami saya nggak bisa ngomong. Diem aja, ikutkan kursus berbicara. Karena filosofi menikah itu adalah barang rusak jangan dibuang, tapi barang rusak diperbaiki. Karena apa? Karena sesungguhnya sejak awal sebelum menikah kita sudah diingatkan, sudah tahu kelemahan-kelemahannya. Tapi kita menutup mata atas dasar cinta.
Untuk itu, kalau kita sudah memilih, kita sudah memutuskan, maka bertanggung jawablah atas pilihan itu. Karena sesungguhnya kita sebagai manusia dewasa tidak dipaksa. Ya, kita menikah dengan kesadaran. Bahkan orang tua kita udah bilangin dulu, jangan sama dia. Dia tuh nggak bener, dia tuh pemarah, dia tuh nggak bisa masak. Kita maksa. Dialah cintaku, dialah rinduku. Akhirnya kita pun terjebak. Makanya banyak kasus orang-orang yang menjadi korban KDRT itu tidak berani lapor kepada keluarganya. Kenapa? Karena ketika sebelum menikah, mereka sudah diingatkan. Dan pernah menjadi korban misalnya ketika berpacaran, tapi si istri ini memaksa. Siapa tahu dengan menikah dia berubah. Makanya ketika dia jadi korban, dia nggak berani lapor karena dia malu dengan keputusannya. Ini banyak terjadi. Untuk itu, paradigma para laki-laki sekalian, para calon suami dan suami sekalian, coba bayangkan seandainya kita punya anak perempuan. Lalu ada laki-laki meminangnya, melamarnya dengan baik-baik. Dinikahkan oleh mertua kita. Bahkan dia membiayai resepsinya, karena kita nggak punya uang. Susah. Tapi betapa lukanya hati seorang ayah ketika anak perempuannya pulang mengadu, menangis. Ayah, aku dipukul, aku disiksa, aku dibentak, aku ditoyor, aku dihianati, aku dibohongi. Betapa lukanya hati seorang ayah. Demikian juga kita sebagai seorang suami. Harusnya kita ingat-ingat kembali janji-janji kita kepada calon mertua kita ketika itu. Kita datang nunduk-nunduk dengan hormat, minta dinikahkan. Lalu dinikahkan. Tetapi betapa lukanya hati ayahnya ketika tahu setelah dinikahkan, anaknya disakiti, anaknya dihina, direndahkan, tidak dibahagiakan. Untuk itu ini penting bagi para calon suami sekarang, bagaimana kita tampil sebagai pemimpin. Pemimpin itu bukan berkuasa, tapi pemimpin itu melayani. Ya, pemimpin itu berada di belakang mendorong supaya anggotanya bisa tampil ke depan, bisa sukses. Dan pemimpin itu menderita. Pemimpin itu berat. Karena apa? Karena dia harus mengorbankan waktunya, mengorbankan masa depannya demi kebahagiaan para pengikutnya. Untuk itu, rubahlah cara pandang kita. Banyak suami-suami ini pengen dilayani seperti raja. Boleh nggak? Sekarang saya tanya peserta sekalian. Boleh nggak suami-suami dilayani seperti raja? Ada yang bisa jawab? Ada yang bilang nggak boleh. Boleh kan nih? Suami-suami pengen jadi seperti raja, makan disuapi, sepatu dipakaikan, dimandikan. Boleh ya? Boleh. Tapi ingat, pasangan raja adalah ratu, bukan asisten rumah tangga. Ini penting. Ini yang satu raja, yang satu asisten. Ini nggak benar. Kalau kita dilayani seperti raja, maka perlakukan istri kita seperti permaisuri. Perlakukan istri kita seperti ratu. Karena sesungguhnya pasangan raja itu adalah ratu, bukan asisten rumah tangga. Untuk itu, para suami yang hari ini sudah dibahagiakan, sudah diperlakukan dengan baik, sudah dimuliakan, dihormati, maka sudah sepatutnya dia membalas kebaikan-kebaikan istrinya dengan membalas menghormatinya, dengan membalas mendengarkannya dan mengapresiasinya. Demikian juga dalam berkomunikasi, banyak sekali istri-istri mengeluhkan karena suami-suami ini tidak mau mendengar. Dia lebih suka memberi arahan daripada menerima masukan. Padahal sesungguhnya pemimpin itu perlu mendengar, menerima masukan, kritikan, dan saran dari para pengikutnya. Karena mereka lah yang merasakan, ibarat mobil, pesawat yang dikenakodai pemimpin pilotnya, dia tahu bagaimana lembutnya penimpinnya. Bagaimana ketika mendarat, turbulensinya tinggi, ataupun goncangannya tinggi. Untuk itu, para pemimpin harus senantiasa hangat, harus mengayomi, harus mau berkorban. Ya, karena pemimpin itu menderita, kata orang-orang pergerakan. Untuk itu, ketika Anda jadi suami, maka nggak ada kata lain. Bahwa pengorbanan inilah yang sangat penting, sangat ditunggu-tunggu oleh anggota keluarga kita, oleh istri kita, oleh anak kita. Dan yang terpenting adalah kesepakatan, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Makanya dalam Al-Quran dulu As-Saff ayat 3 selalu dikatakan, kita diingatkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Banyak di antara kita itu hanya bisa bicara, ngomong doang, tapi nggak bisa mengimplementasikannya. Kita bicara tentang kejujuran, kita bicara tentang integritas, tapi begitu ujian itu datang, kita nggak bisa mengelakkannya. Begitu suap itu datang, kita nggak bisa menghindarnya. Karena terkadang kita terjebak dengan kata-kata kita sendiri.
Untuk itu para suami, kalau Anda itu baik, lemah lembut, sopan, bertanggung jawab, bisa memberi nafkah, yakinlah bahwa istri kita pun akan respect dengan kita. Tapi kalau kita sudah berbohong, merendahkannya, bahkan kita selingkuh, ini tentu saja akan menyakitinya. Kenapa banyak para istri itu sakit ketika dia diselingkuh? Karena dia sudah berkorban, ditinggalkannya rumah ayahnya yang besar, ayah yang menyayanginya, ibu yang menyayanginya, ditinggalkannya demi ikut kita, tinggal di kontrakan kecil, ditinggalkannya masa mudanya, ditinggalkan karirnya, padahal dia sarjana, berhenti dia kerja, tapi betapa lukanya dia, betapa sakitnya dia. Ini ibarat orang lomba panjat pinang, dia istri ini paling bawah, ditahannya lehernya, punggungnya, untuk diinjak suaminya, supaya menambil hadiah di atas. Tapi betapa lukanya dia ketika dia tahu, ternyata ketika barang yang didapat di atas ternyata diserahkan ke samping, bukan ke bawah. Padahal dialah yang diinjak lehernya, dialah yang diinjak punggungnya, agar suaminya bisa sukses. Ini penting. Untuk itu, masalah-masalah rumah tangga sekarang, perselingkuhan ini menjadi salah satu elemen penting. Kenapa? Karena banyak di antara kita ini sekarang sudah kecanduan internet, media sosial. Dan di media sosial itu tidak selamanya orang baik. Ada ya prostitusi online, ada game online, ada judi online, ada film porno, ada juga kasus-kasus penipuan, pemalsuan, kejahatan-kejahatan cyber. Dan ini menjadi salah satu tantangan buat kita. Media sosial sudah menjadi penyumbang terjadinya perceraian di negeri ini. Media sosial juga termasuk judi online juga sudah menjadi memberi kontribusi besar terhadap perceraian. Makanya banyak sekali pasangan-pasangan yang sekarang bercerai karena mereka besar pasak daripada tiang. Mereka selalu banding-bandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial. Padahal apa yang ditampilkan orang itu tidak selamanya benar. Apa yang ditampilkan orang itu semuanya palsu. Nggak semuanya benar, tetapi ada yang palsu. Akhirnya mereka terjebak kepada gaya hidup yang hedonis, konsumtif, dan mereka hidup tidak di levelnya. Akhirnya muncullah pinjaman online. Akhirnya muncullah judi online. Akhirnya mereka kecanduan game online. Dan akhirnya mereka membuang, menipu, berbohong, melakukan kekerasan kepada pasangannya, anaknya, istrinya, karena mereka sudah terlilit hutang. Mereka dikejar-kejar debt collector. Ini penting. Makanya catatan bagi para suami, hiduplah di levelmu sendiri. Jangan memaksakan diri kalau tidak mampu. Karena terkadang para suami, karena ingin gayanya dibilang keren, dibilang hebat, akhirnya mereka mencicil semua barang yang dia pakai. Mulai dari rumah, mobil, jam tangan, HP, ya, pakaian, demi gaya hidup. Untuk itu, ini penting. Bagaimana kita agar bahagia, yaitu kurangi tekanannya. Selama ini yang membuat tekanan kita berat itu apa? Hutang. Ya, apalagi pinjaman online. Banyak juga kasus-kasus istri yang dicerai karena pinjaman online. Dan ini adalah tantangan bagi kita semua. Bagaimana era digital ini, para suami ini harus melek teknologi. Para suami dan istri harus sehat dalam bermedia sosial. Karena internet sudah ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dia positif, bagus. Tapi di satu sisi dia punya nilai-nilai buruk, negatif, yang bisa membahayakan keluarga kita. Berapa banyak sekarang DM-DM yang masuk kepada public figure, pada tokoh-tokoh. Ada namanya VCX, video call sex, yang tujuannya untuk merekam percakapan kita. Ada perempuan seksi, ngajak ngobrol, kita ladeni. Lalu tiba-tiba dia memvideo call kita. Lalu kita ladeni. Dan di video call itu dia memakai pakaian tidak senonoh. Lalu kita meladeni, lalu direkam sama dia. Dan dia blackmail kita. Apa dia katakan? Kalau Anda tidak kirim uang, aku akan sebarkan video ini. Itu banyak kasusnya. Kayak saya sendiri banyak juga DM masuk, saya blok langsung. Ciri-ciri mereka apa? Menanya kabar, Assalamualaikum, atau salam. Kamu gantengnya, kamu cantik ya. Mas seorang ini ya? Mas seorang ini ya? Kalau kita lihat video profilnya, oh ternyata dia memajang foto single, seksi, head-on, dan itu salah satu ciri-ciri dari praktik open BO. Dan ini juga menyedihkan, karena banyak pula para suami yang terjebak pada open BO ini. Apa risikonya? Kematian. Karena beberapa kasus klien-klien saya, akibat dia berzina, berselingkuh, dia akhirnya terkena HIV/AIDS. Dia terkena penyakit infeksi menular seksual. Yang itu menderitanya adalah pasangannya. Walaupun sesungguhnya yang selingkuh itu tidak selamanya laki-laki.
Banyak juga perempuan yang selingkuh. Ya, beberapa waktu lalu ada yang curhat kepada saya bahwa dia terkena penyakit infeksi menular seksual. Padahal dia tidak pernah open BO, dia tidak pernah jajan sembarangan, dia hanya berhubungan dengan istrinya. Ternyata si suami ini menangis, mengatakan bahwa istri saya ini Pak, di kota kami di daerah, dia ini terkenal sebagai sosialita. Padahal saya ini penghasilan saya pas-pasan Pak. Tapi suami istri saya ini dia selalu ikut arisan yang besar-besar, ikut rombongan ibu-ibu sosialita, pergi ke luar negeri, nggak punya uang. Akhirnya istri saya melacurkan diri demi bisa ikut ke luar negeri. Dan akhirnya saya terkena penyakit infeksi menular seksual. Dan ada banyak lagi kasus-kasus seperti itu. Jadi perselingkuhan, perzinahan ini penting. Bagaimana ini dicegah karena bisa menyebabkan kematian. Dan dalam beberapa kasus didapati istri menjadi korban. Ketika suami jajan sembarangan, ketika suami kena HIV/AIDS, dia menularkannya kepada anak dan istrinya. Dan ini akan menjadi penderitaan sepanjang masa. Untuk itu, dalam rumah tangga ke depan, tentu saja internet ini harus sehat. Banyak orang yang kecanduan internet, akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak mau bergaul. Mereka antisosial. Mereka tidak mau berinteraksi dengan masyarakat. Akhirnya mereka hidup dengan penuh ketakutan, kecemasan, dan kesepian. Yang akhirnya menginspirasi mereka untuk melakukan menyakiti dirinya ataupun juga ingin bunuh diri. Untuk itu WHO sudah menetapkan bahwa orang yang sehat itu bukan hanya fisiknya, tapi juga orang-orang yang bersosial, bergabung, ya, bercengkrama, berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga di era digital ini banyak keluarga-keluarga yang eksklusif. Mereka memisahkan diri dari keluarga besarnya. Mereka merasa jadi orang kaya baru, punya anak tidak boleh dikenalkan sama ayahnya, sama neneknya, sama kakeknya, sama pamannya. Menganggap mereka yang paling tinggi derajatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Si anak pun tidak kenal dengan keluarga besarnya. Dan ketika pandemi kemarin banyak kasus anak-anak menjadi yatim, dan mereka tidak sempat didekatkan dengan keluarga besarnya. Karena sesungguhnya, Bapak-Bapak sekalian, ketika menikah, jangan pisahkan istri kita dari keluarga besarnya. Jangan jauhkan kita dari keluarga besar kita. Karena sesungguhnya menikah itu adalah menikah dua orang keluarga. Bersatunya dua buah keluarga. Yang itu akan saling menguatkan. Banyak kasus laki-laki atau perempuan yang menjadi korban KDRT karena ternyata dia sendiri memblok dirinya dari keluarganya. Dia menjauhkan dirinya dari keluarganya. Akhirnya si pasangannya menganggap dia lemah dan akhirnya diperlakukan semena-mena. Ini penting. Untuk itu kasus-kasus konflik kekerasan ini harus dihentikan. Tidak ada ayah yang rela menikahkan anaknya untuk disakiti, untuk dihina dan direndahkan. Para suami harus merubah paradigmanya bahwa istrimu adalah amanah. Istrimu adalah bagian dari titipan Allah. Istrimu adalah yang kau idam-idamkan, yang kau tunggu-tunggu, yang kau kejar-kejar. Untuk itu perlakukanlah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Berikan yang terbaik. Kalau hari ini secara ekonomi masih lemah, perkuatlah, kerja keraslah. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu harus dipenuhi kebutuhan dasarnya. Kita selalu berkadang mengatakan bahagia itu kan tidak dari materi, betul. Tapi kalau lapar, membuat kita tidak nyaman. Kalau haus, membuat kita mudah marah. Kalau kita kekurangan makan, kekurangan kebutuhan hidup, tentu saja membuat perilaku kita bertambah picik dan licik. Untuk itu, di dalam rumah tangga ini, kerja keras kata kuncinya. Ekonomi kata kuncinya. Komunikasi kata kuncinya. Dan kepribadian dan akhlak adalah kata kuncinya. Karena sesungguhnya, seorang pemimpin, dia harus bertanggung jawab. Dia harus berani mengambil keputusan. Dia tampil terdepan ketika ada masalah. Jangan sampai seperti dikatakan pantun, lancang kuning berlayar malam, angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkodanya ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Untuk itu, para nahkoda harus tampil menghadapi gelombang. Dia harus terdepan. Jangan ketika badai datang, dia bersembunyi di belakang. Disuruhnya wakil nahkodanya untuk mengemudikan kapal. Sementara nahkoda aslinya bersembunyi di dalam kamar. Untuk itu, demikian juga di dalam kasus-kasus rumah tangga, para suami harus tampil sebagai seorang yang komunikatif, yang bijaksana, yang berani mengambil keputusan, yang rela berkorban, yang terdepan dalam membela kebenaran. Dan dia harus menjadi contoh bagi pasangannya, bagi anaknya, bagi keluarga besarnya, bagi masyarakat. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya hormati, di dalam membangun rumah tangga,
yang harus kita pahami bahwa tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna, tidak ada mertua yang sempurna, tidak ada ibu yang sempurna, tidak ada ayah yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bila kita menyadari melihat kelemahan pasangan kita, jangan buru-buru marah. Coba lihat juga kelemahan kita. Siapa tahu lebih banyak pula kelemahan kita daripada dia. Untuk itu, paradigma kita dalam pasangan kita adalah memandangnya dengan cinta dan kasih sayang. Ikhlas menerima segala kekurangan karena dia mau ikut kita. Dia mau berkorban dengan kita. Padahal baru kenal, padahal baru beradaptasi. Tapi dia berani meninggalkannya. Dia percaya dengan kita. Untuk itu kepercayaan ini mahal. Jagalah kepercayaan ini. Sekali Anda berbohong, maka besok lusa Anda sulit diterima. Besok lusa Anda akan sulit dipercaya. Seperti filmnya Ipin Upin, di mana Sir Jarjit bercanda bahwa dia mengatakan dia dikejar serigala. Begitu sampai para penduduk lalu dia katakan ternyata ini bercanda doang. Besok-besok serigala yang asli datang. Dan ketika dia berteriak, penduduk tidak percaya kalau itu serigala yang benaran yang datang. Begitulah contoh sekali kita berbohong. Kalau kita tidak punya integritas, apalagi bohongnya berkali-kali dengan pasangan kita, itu membuat pasangan kita pun tidak hormat. Makanya ada pantunnya, pepatahnya, sepandai-pandai tupai melompat, satu hari akan jatuh ke tanah juga. Sekali kita berbohong, menyimpan rahasia, ya, ini juga akan menjadi salah satu penyebab yang satu hari Anda akan jatuh ke tanah juga. Sepandai-pandai tupai melompat, jatuh akan ke tanah juga. Makanya sekarang banyak sekali fenomena-fenomena kakuh namanya. Kakuh, menikah rasa selingkuh. Banyak suami-suami diam-diam menikah di tempat lain, tidak tahu istrinya. Ini sangat beresiko. Walaupun nikahnya secara agama sah, tapi ini pernikahan yang tak beradab. Karena Rasulullah SAW mencontohkan menikah itu diundang orang ke masjid, dipukulkan rebana sebagai tanda kebahagiaan. Tapi pada faktanya banyak pula orang yang menikah tanpa wali, tidak tahu keluarga besarnya di mana, tidak tahu anak istrinya, tidak tahu di mana disembunyikan, menikah di berbagai tempat. Bahkan ada kasus di mana seorang supir truk menikah di sebuah tempat, lalu menikah di tempat lain, beberapa tempat, dan tiba-tiba dia meninggal, tidak sempat mengenalkan dirinya, keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya yang banyak itu. Akhirnya apa yang terjadi? Satu hari si anak ini ingin menikah, sudah hampir hijab kabul, ternyata begitu dicek datanya, ternyata ayahnya sama. Ini banyak kasus terjadi. Bahkan anak-anak ini nggak bisa sekolah, anak-anak nggak mendapatkan hak waris. Ya, jadi kaku ini harus kita cegah. Karena kaku ini akan merusak tatanan keluarga. Sesungguhnya menikah itu harus terbuka. Harus dikenalkan kepada keluarga. Dikenalkan kepada umum supaya tidak terjadi fitnah. Tapi kalau ada orang menikah hanya diam-diam, sembunyi-sembunyi hanya untuk hawa nafsu, check-in hanya datang saja, pulang. Datang malam, pulang pagi. Lalu bagaimana anaknya akan mendapatkan pendidikan yang terbaik? Ini penting. Untuk itu, Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, dimanapun berada para peserta sekalian, kita harus senantiasa menjaga akhlak kita. Seburuk apapun pasangan kita, kalau kita memiliki akhlak, dia pun akan berpikir untuk menyakiti kita. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, tentu saja kita akan menimbulkan konflik. Seburuk apapun hari ini pasangan kita, maka cari jalan bagaimana bisa kita mendampinginya. Karena semakin nakal dia, semakin bermasalah dia, maka semakin besar ladang pahala kita kepadanya. Untuk itu, saya berharap dalam webinar ini kita bisa menggali, bertanya, dan saya siap untuk menjawabnya. Demikian apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Iqbal, pemaparan materinya tadi cukup memberikan pandangan banyak tentang bagaimana perilaku kita berdampak pada mungkin kalau yang sudah menikah adalah kepada pasangan, dan apa saja mungkin kasus-kasus yang ada saat ini, dan berkaitan dengan bagaimana kita harus menghormati itu dampaknya bagaimana begitu. Saya tadi menarik ya menyimak pemaparan materinya Bang Iqbal tadi, bagaimana ada banyak kasus orang-orang yang menikah itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu, dan akhirnya yang menjadi menderita dan menanggung akibatnya adalah justru anak-anak yang dilahirkan begitu, Bang Iqbal.
Oke, mungkin untuk, sesi pemateri pada malam hari ini, kita buka sesi tanya jawab ya. Bagi peserta yang raise hand, kita mulai dulu dari yang raise hand. Silahkan bisa raise hand, kemudian nanti saya akan persilahkan untuk bertanya langsung kepada Bang Iqbal gitu. Baik, untuk penanya pertama ini ada dari Saudara Kurniawan. Silahkan Saudara Kurniawan bisa menghidupkan mikrofonnya dan menyampaikan langsung pertanyaan pertama kepada Bang Iqbal. Silahkan Saudara Kurnia. Ya, cek suara saya cukup jelas. Cukup jelas terdengar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iqbal ya tadi panggilannya ya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Eh, Cerita dikit Bang, jadi saya ini masih belum menikah, masih dalam proses. Kalau sekarang yang lagi mungkin lagi ta'aruf ya, Bang Iqbal. Dan saya dihadapkan dengan seorang akhwat yang mana kondisinya 2 tahun lebih senior, lebih tua, dulu senior saya di organisasi. Terus kemudian juga pendidikannya lebih tinggi, saat ini sedang menempuh S2, sedangkan saya masih S1, walaupun dia belum bekerja ya. Jadi setelah lulus langsung S2, saya lulus langsung bekerja. Terus kemudian yang ketiga adalah terbelakang keluarganya, ekonominya kalau saya lihat secara biodata kayaknya jauh lebih baik dibandingkan keluarga saya gitu. Nah, saya ada 3 pertanyaan sebenarnya. Mungkin yang pertama adalah seberapa besar sih resikonya dari perbedaan-perbedaan yang saya hadapi ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, alasan terbesar apa sih yang menjadikan saya harus tetap menerima dia dan dia menerima saya dengan perbedaan ini? Dan yang ketiga, apabila pada akhirnya nanti saya memutuskan untuk menerima dia dan dia juga menerima saya, apa yang harus saya lakukan sebagai suami tentunya, atau mindset apa sih yang harus tanamkan agar resiko permasalahan tidak terjadi. Mungkin itu saja Bang Iqbal, mohon bantuannya. Terima kasih. Ya, baik. Saya kira memang 3 hal tadi ya. Usia lebih tua, pendidikan lebih tinggi, ekonomi lebih mapan. Ya, saya kira itu kan yang kita lihat. Kalau usia fakta, ya. Tapi kan nggak terlalu jauh. Rasulullah SAW dengan Sayyidina Siti Khadijah jauh sangat. Tapi mereka tetap setia sampai Sayyidina Siti Khadijah wafat di pangkuannya. Yang kedua adalah soal pendidikan. Ya, saat ini kan kita bisa mengejar. Ya, bukan final, belum final. Jadi kalau hari ini sedang S2, kita daftar S2. Kita kejar. Yang ketiga soal latar belakang keluarga. Itu kan yang kita tahu. Faktanya belum tentu. Bisa jadi punya utang banyak. Bisa jadi itu hanya kelihatan luarnya saja. Untuk itu harus berpait-pait sebelum menjalani rumah tangga ini. Harus terbuka, jujur, ya, karena kejujuran inilah yang menjadi salah satu kuncinya. Saya kira kalau merasa cocok, nyaman, ada rasa ketertarikan, bungkus, nikah segera. Karena kalau lama-lama nanti ada aja itu. Karena kita pun nggak sempurna. Kalau kita dicari-cari kelemahan lebih parah kita jangan-jangan. Nah ini yang terkadang terjadi dalam memilih pasangan. Kita terkadang menilai seseorang itu kok kurang ini ya, kok kurang itu ya. Padahal kita juga banyak kurangnya gitu. Karena menikah itu bukan mencari perbedaan, tapi bertemu di titik persamaan. Dan tadi, kalau sudah tahu istri kita lebih tua, kita harus siap-siap juga satu hari kalau dia lebih mendominasi. Ya, jangan nanti begitu kita marah, begitu nikah gitu, kok kamu ngatur saya? Kan saya lah suami kamu. Ya itu pilihan. Ya, itu pilihan. Ya, wajar dong kalau satu hari dia mencoba memberikan argumentasi yang lebih kuat karena dia mungkin pendidikan lebih tinggi, usia lebih tua. Ya, jadi ini soal pilihan aja. Kalau ada menikah dengan orang yang seperti ini, maka itu akan ada konsekuensinya. Itu akan ada apa namanya efeknya, akibatnya. Dan kita hari ini memilih, kita diberi kesempatan. Kalaupun kita dapat orang lain belum tentu lebih baik juga. Tapi kata kuncinya adalah sebelum menikah, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Cari tahu siapa dia sebenarnya. Setelah menikah gimana Pak? Biar kami bahagia. Buka, tutup mata rapat-rapat, tutup telinga rapat-rapat. Terima dia apa adanya. Demikian. Baik, terima kasih jawabannya Bang Iqbal. Tadi
cukup ini mungkin ada beberapa orang yang mengalami atau mungkin sedang akan menghadapi juga permasalahan yang serupa, dan tadi jawaban dari Pak Iqbal cukup memberikan pandangan mencerahkan begitu, dan barangkali kemudian setelah ini bisa bersikap gitu. Dan ini ada pertanyaan kedua Bang Iqbal dari kolom komentar. Ini bertanya, Assalamualaikum Bang, izin bertanya, bagaimana meyakinkan istri yang sudah terlanjur tidak memberikan kepercayaan, bahkan tidak lagi mau percaya kepada suaminya begitu. Bagaimana cara mengembalikan rasa percaya itu kepada suami? Dari Saudara Zaki Ruswandi begitu Bang Iqbal. Mungkin bisa Ya, dijawab. saya kira yang terbaik adalah bagaimana kita berusaha merubah, menutupi yang negatif menjadi positif. Ya, jadi kita jangan putus asa, jangan ragu, terus saja berbuat baik, terus saja menunjukkan sikap yang baik. Tapi kalau ternyata dia tidak mau juga berubah, dia ternyata selalu mengungkit-ungkit, dia bahkan mungkin menyerang, mengancam, bahkan melakukan kekerasan. Banyak juga sekarang ibu-ibu melakukan kekerasan perempuan. Ya, maka kita harus bermusyawarah dengan walinya, ya, dengan abangnya, kakaknya, pamannya, orang tuanya. Ada apa nih begini? Kalau nggak selesai, kita coba ke profesional. Ada psikolog, ada konselor pernikahan. Ya, kalau nggak bisa juga, ya ada banyak pilihan. Bisa menggugat. Ya, walaupun digugat itu nanti ada mediasi lagi. Ya, jadi nggak mudah sampai cerai itu, tetapi ada prosesnya. Kenapa? Karena dalam Islam cerai itu dibolehkan. Tetapi tadi ini perilaku yang tidak disukai. Tapi dibolehkan karena memang Islam itu maha adil, Allah itu maha adil karena tahu ada orang pecandu narkoba, ada orang suka nyiksa istrinya, masa dibiarin nggak boleh nikah, nggak boleh cerai? Sorry, wajar aja dong. Untuk itu Islam memberikan jalan pilihan-pilihan itu. Jadi menurut saya langkah pertama adalah dengan keluarga. Keluarga besar, cari orang yang bisa dia hormati, tokoh atau masyarakat atau walinya. Kalau enggak ya kita ke profesional, mediasi. Saya selalu jadi konselor untuk memediasi konflik-konflik rumah tangga, pernikahan, untuk mencari jalan. Kalau nggak mau juga, dia nggak mau disentuh, dia selalu mengungkit, dia selalu curiga, dia selalu mengancam, ya maka kita nggak ada pilihan. Ya, kita bisa mengajukan gugatan untuk bisa diputuskan oleh hakim. Karena banyak kasus orang yang dicegah cerai akhirnya dibunuh oleh pasangannya. Ya, banyak kasus sekarang istri membunuh suami, suami membunuh istri. Dan ini menjadi salah satu tantangan. Kalau sudah menjerumus kepada kekerasan dan itu bisa sangat berbahaya dengan nyawa, maka gugatan adalah salah satu pilihan. Kadang-kadang kita sebagai seorang yang nggak tahu masalahnya, kita selalu mengatakan, kok dia cerai sih, jangan cerai, jangan cerai. Kita nggak tahu, ini orang udah dipukulin tiap malam, udah disiksa. Gitu loh. Demikian. Baik, terima kasih Bang Iqbal ya. Saya lanjut izin menunjuk peserta berikutnya untuk bertanya. Ini ada saudara yang raisen, ada dari saudara Muaz Fuadillah. Silahkan saudara Muaz Fuadillah bisa menghidupkan mikrofonnya dan menyampaikan langsung pertanyaan kepada Bang Iqbal. Silahkan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair atas kesempatannya. Ini saya panggilnya Bang atau Pak atau Ustadz? Gampang. Oke. Bang Iqbal, terkait ini, banyak beberapa materi tentang pernikahan itu menjelaskan satu sikap sifat yang umumnya itu dialami atau dilakukan oleh laki-laki begitu, perempuan begitu, misalkan seperti itu ya. Tapi kami, saya sudah menikah, tapi kadang kami merasa itu kok bisa kebalik di kita gitu ya. Di kami merasa ada satu kebalikan yang mestinya peran itu ada di suami, tapi ternyata ada di istri. Mestinya itu di istri, itu ada di suami gitu ya. Gitu. Contoh misalkan apa? Mungkin dari segi pengambilan keputusan gitu ya, ketegasan gitu ya, atau juga tadi ada sisi apa namanya yang memang itu bisa dikatakan cukup krusial, itu kok jadinya kayak kebalik gitu ya. Nah,
saya ngerasain itu, istri juga ngerasain seperti itu. Di sisi lain saya kadang jadi nyambung pemikirannya adalah apakah kondisi kita hari ini adalah satu bagian dari pengalaman psikologis kita di masa silam, Pak, gitu ya. Apakah karena pola asuh begitu yang sehingga kami seperti ini, sehingga setelah menikah jadinya begini gitu. Dan kalau memang benar begitu, kita bagaimana penyikapannya? Apakah emang penyikapan hari ininya seperti apa, dan penyikapan dengan tadi merasa ada keanehan atau perbedaan pola asuh di masa lalu itu harus kita apain gitu, seperti itu kurang lebih. Ya, jadi Ya, memang Bang. di dalam pernikahan itu tentu saja ada banyak kekagetan-kekagetan ya. Karena setiap orang itu memiliki kepribadian berbeda-beda. Apa yang disampaikan secara umum itu adalah stereotip namanya. Karena kebanyakan, tetapi belum tentu. Ya, ada juga istri yang dia koboi, yang dia itu maskulinnya lebih menonjol dari femininnya. Ya, misalnya dia itu lebih ke laki-lakian, dia lebih mandiri, itu ada juga. Tapi ada juga perempuan yang baper, yang membawa perasaan dan lain-lain. Jadi itu adalah bagian dari anugerah, bagian dari kedewasaan, kematangan, bagian dari rahmat dari Tuhan ya. Kita syukurin aja semuanya. Kalau ternyata kok balik Pak, kok ternyata istri saya itu yang lebih dominan mengurus rumah tangga berbanding saya lebih suka nyapu. Ya, saya lebih suka bantu istri ya. Ya silakan aja asal Anda bahagia. Ya, karena terkadang tadi di dalam budaya kita ada budaya patriarki tadi. Seolah-olah laki-laki itu selalu dibayangkan ngopi, merokok di depan rumah, dia harus dilayani, disuapin, semuanya harus ready. Ya, padahal si istri sedang sakit misalnya. Kalau si istrinya juga tidak mampu. Ini juga harus menjadi salah satu tantangan kita ke depan. Bagaimana dalam pernikahan itu harus take and give. Ya, kalau kita diberi, kita harus siap memberi. Terkadang kita seringnya itu pengen dilayani, tapi tidak pernah ingin membahagiakan. Ya, untuk itu lagi-lagi dalam pernikahan itu kata kuncinya adalah bagaimana kita saling membahagiakan, berusaha membahagiakan, dan jangan hanya ingin dibahagiakan. Kalau hari ini ada orang yang pernah membantu kita, melindungi kita, mengayomi kita, mengabdi dengan kita, apalagi, maka balaslah dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Makanya memang ekonomi ini menjadi salah satu sumber utama selain agama ya, pemahaman agama keimanan. Ekonomi ini membuat orang mudah marah, mudah emosi, berpikir pendek. Banyak orang gara-gara ekonomi bisa pindah agama, bisa mencuri, bisa merampok, bisa membunuh. Ya, jadi hati-hati dengan ekonomi. Kadang-kadang kita denial. Enggak, masalah rumah tangga bukan ekonomi kok. Lalu saya tanya, emang kamu udah punya rumah belum? Masih kontrak? Ya itu ekonomi, saya bilang. Karena kontrak itu tingkat kecemasan lebih tinggi dari tingkat orang yang tidak kontrak. Demikian. Baik, terima kasih Bang Iqbal atas jawabannya. Baik, saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya ya Bang Iqbal ya. Ini ada dari kolom komentar, ada dari saudara Rehan Dela Mashhuri. Izin bertanya, tadi disampaikan bahwa tetap menjalin hubungan dengan keluarga besar. Ini mungkin tadi sesi pertama tadi ya Bang, tentang bagaimana kita tetap harus menjalin hubungan dengan keluarga besar. Namun bagaimana jika keluarga besar istri itu sangat negatif vibes ya, toxic begitu, dan tidak ada kata yang keluar dari ibu si istri kecuali hanya kata celaan, julid, dan hinaan saja. Istri juga mengakui hal ini dan menyarankan kita untuk tidak terlalu sering berhubungan dengan ibunya. Nah, pertanyaannya adalah bolehkah kita menghindarinya atau tetap menjalin hubungan dengan keluarga istri? Begitu Bang, silahkan bisa dijawab Bang. Ya, saya kira juga memang bisa jadi salah satunya karena ekonomi yang membuat kita tidak merasa tidak dihargai. Untuk itu, jadikanlah hinaan, sindiran itu sebagai sebuah motivasi eksternal yang akan membuat kita lebih kuat. Kenapa? Karena terkadang ada banyak orang sukses gara-gara dihina, gara-gara dibully, gara-gara direndahkan. Karena kita itu adalah orang tua kita, nggak bisa kita putuskan hubungan. Tapi kata kuncinya jangan baper, dan kita juga harus tunjukkan, ya suatu hari saya akan bisa lebih hebat atau tidak sesuai dengan dia sangkakan. Karena dia adalah orang tua kita, dia adalah ibu mertua kita, sama dengan orang tua kita.
dan bisa jadi mereka mengalami psikologi lansia, mereka kehilangan, kesepian, atau nggak sesuai dengan harapan, atau bisa jadi karena kesalahan-kesalahan kita nggak jujur dengan kondisi kita dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya tak ada asap kalau tak ada. Demikian. Baik, terima kasih jawabannya Bang Iqbal. Ini saya lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya, mungkin dari yang raise hand gantian ya. Kita berangkat dari penanya dari yang raise hand, ada dari saudara Hadi ya. Oh, Adi. Ada dari saudara Adi. Silahkan saudara Adi untuk menghidupkan mikrofonnya dan mungkin bisa menyampaikan pertanyaan. Silahkan. Halo, saudara Adi. Bisa mendengar suara saya, saudara Adi? Oke, baik. Kita ganti penanya berikutnya ya. Ini ada yang raise hand lagi, ada dari saudara Rizky. Silakan saudara Rizky untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Bang Iqbal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, ini sebelumnya suara saya jelas, Pak? Jelas. Ya, saya juga sebelumnya minta maaf ya, ini nggak bisa ngidupin kameranya karena ada suatu uzur yang ngebuat saya nggak bisa ngidupin kamera. Orang tua saya lagi sakit, jadi saya lagi sambil jagain orang tua. Saya izin bertanya, Pak. Jadi kan kendala yang biasa dihadapi seorang suami dalam mendidik istri ini kan salah satunya dalam memuliakan istri ya, Pak ya. Memuliakan istri di sini juga bisa dalam artian bermakna ketika kita mendidik istri dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut gitu. Nah, terkadang permasalahannya ini adalah kita ngerasa nih sebagai suami kita udah ngedidik dengan lembut, udah ngedidik dengan baik, tapi bagi istri ini masih terlalu kasar, gitu Pak. Nah, sebagai seorang suami bagaimana caranya agar kita ini bisa mendidik istri dengan cara lembut dan juga tidak terlalu kasar gitu di mata istri. Karena bagi kita terkadang, oke, kalau kita ngikutin istri, kita lembutin lagi, tapi ini malah terlalu lembut sehingga istri malah semakin membengkok gitu, Pak. Kita coba pertengahan, tapi bagi istri kekasaran. Nah, cara agar kita bisa sesuai, agar bisa sehati, selaras itu gimana kira-kira tipsnya gitu, Pak? Ya, baik, terima kasih. Kata kuncinya adalah respect. Makanya banyak bos itu nggak pernah ngomong, tapi anak buahnya itu takut, sungkan. Kenapa? Karena keteladanannya, karena sikapnya, karena respect yang tadi, atau karena dia berwibawa, karena dia bijaksana, karena dia komunikatif. Nah, ini penting, makanya kita harus evaluasi diri. Kenapa istri kita membangkang? Kenapa istri kita tidak menurut? Bisa jadi karena ada perilaku-perilaku yang membuat dia tidak nyaman. Bisa jadi ada perilaku-perilaku yang membuat dia menjadi ancaman. Ini penting menurut saya. Jadi evaluasi diri bagi para pemimpin dalam rumah tangga ya. Karena sesungguhnya kalau pemimpin itu adalah orang yang berprestasi, layak dihormati, pandai membawakan diri, komunikatif, maka yakinlah si istri pun sungkan. Tapi kalau pemimpin itu pernah berbohong, sering bahkan, atau dia misalnya menipu, atau dia suka selingkuh, atau dia ingin dihargai tapi disuka marah-marah, bentak-bentak, mukul-mukul, ya tentu saja dia akan menjauh, dia nggak akan respect gitu. Jadi kata kuncinya respect. Bangunlah respect itu dengan apa? Dengan sikap yang saling menghargai dan menghormati. Demikian. Baik, Bang Iqbal, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari kolom komentar ya, Bang. Ada dari saudara Surya Enjang Kristiantoro. Izin bertanya, biasanya terjadi perbedaan pendapat antara orang tua dengan istri ataupun orang tua dengan mertua. Dan mereka saling ngotot tidak mau tahu. Nah, bagaimana sekiranya kita menyikapi hal ini ya Pak gitu.
Terima kasih. Baik, Bang jadi Iqbal. orang tua atau mertua khususnya itu mengalami apa yang disebut dengan emptiness syndrome, sindrom sarang burung kosong. Diibaratkan seorang burung yang biasa cari makan untuk anaknya disuapin, lalu tiba-tiba anak yang biasa disuapin itu bisa terbang. Lalu si induk ini akan teriak-teriak, kehilangan. Begitulah psikologis lansia para ibu. Yang anak laki-lakinya menikah dengan anak perempuan orang lain, lalu dia ninggalin ibunya, jarang pulang. Dan dia lebih sayang sama istrinya dan anaknya daripada ibunya sendiri. Akhirnya si ibu mengalami kesepian. Akhirnya dia mulai marah-marah, caper. Ya, begitulah sindrom kehilangan itu. Untuk itu, para menantu, para anak, jangan baper sama mertua dengan orang tua. Karena mereka seorang lansia yang perlu perhatian, perlu apresiasi, perlu pujian. Apa salahnya menantu bertanya, pura-pura nanya lah, Mak, masak sayur bayam itu gimana sih caranya? Masak rendang itu gimana sih caranya? Untuk membangun keakraban. Tapi banyak pula kasusnya di mana menantu ini ketika mertuanya baru datang, Assalamualaikum, salam, duduk. Langsung nanya, pulangnya kapan, Mak? Ya akhirnya banyak mertua dan menantu tidak harmonis. Jadi kata kuncinya bahwa orang tua kita ini sudah makan asam garam. Mereka udah punya pengalaman. Untuk itu, kita jangan baper. Karena dia adalah ibu kita. Dia adalah yang sudah membesarkan kita dan istri kita. Dan tentu saja, dengan orang tua kita harus banyak mendengar. Demikian, terima kasih. Saya kira 3 lagi ya, soalnya saya ada acara lagi nih, mohon maaf. Oke, baik. Bang Iqbal, mungkin ini satu pertanyaan terakhir dari raise hand, kemudian nanti 2 lagi pertanyaan dari kolom komentar ya, Bang Iqbal ya. Yang kemudian untuk selanjutnya ini dari raise hand masih ada yang ingin bertanya, ada dari Saudara Aulia. Silahkan Saudara Aulia untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya, nama saya Ivan Aulia dari Surabaya. Kebetulan saya belum nikah, tapi alhamdulillah sudah punya pasangan. Tapi kebetulan ini lagi mondok di Banyuwangi, bulan Lembu Dinia ya. Jadi gini, mungkin kan saya sendiri kan belakangan ya, mungkin terjadi kesenjangan rumah tangga itu sangat kompleks ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bang Iqbal, ini bagus banget ya. Pertama itu kan suaminya akhlaknya buruk ya. Nah, betapa pada runtuhnya rumah tangga cecek-cecok. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ekonomi ini juga menjadi memicu tak memiliki pekerjaan, pencurian, hingga pendapatan rumah tangga hingga berujung pembunuhan. Ini sudah sampaikan Pak Iqbal. Yang ketiga, ini lebih ke pengasuhan anak ini kan sangat buruk ya. Sehingga di sana kan berujung dengan kekerasan dan juga permasalahan tidak benar selesai. Dan lebih bagus lagi, lebih buruk lagi itu kan ada kasus poliandri ya, seorang 3 suami itu merasa direbutin dan diancam sama istri sehingga cemburuannya makin tinggi gitu loh. Nah, yang saya tanyakan untuk pertama, nah bagaimana faktor suami ini bisa berbagi diri sehingga rumah tangga ini lebih harmonis lagi itu yang pertama. Yang kedua, terkadang saya sendiri ya ketika kita sudah menjalani nikahan, tapi ketika istrinya lagi menempuh studi, nah mungkin ada tips menjalani rumah tangga di tengah istri ini lagi studi maupun mondok ya, sehingga menjalani peran rumah tangga ini bisa seimbang gitu. Yang kedua, yang ketiga, yang lebih bagus, lebih ekstrim lagi kan kita kan apa ya, ketika rumah tangganya cukup buruk ya, terutama kan ikut campur dengan permasalahan yang cukup tidak bisa diselesaikan, apalagi kan hak asuh anak gitu loh. Sehingga ketika suaminya atau istrinya merebut hak asuh anak sudah disahkan, itu menjadi final gitu. Nah, yang saya tanyakan adalah ini kan bagaimana membina rumah tangga yang sah meskipun suami istrinya sudah bercerai secara total. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, secara umum saya jawab bahwa memang dalam pernikahan itu akan ada banyak dinamika, konflik-konflik, ya. Bukan nakut-nakut nih, tapi itu yang terjadi. Untuk itu memang setiap keputusan itu adalah pilihan, ada konsekuensi.
Kita yang membiarkan istri kuliah, mengizinkannya misalnya, ya ada konsekuensi, harus berjauhan. Tetapi itu kan bagian dari investasi, yang satu hari kita akan mendapatkan keuntungan dari pendidikan itu. Jadi jangan dianggap pendidikan itu sesuatu yang merusak rumah tangga, tapi pendidikan itu adalah bagian dari investasi jangka panjang. Caranya gimana? Caranya yang terbaik adalah kita berkorban. Karena dari pengorbanan itu adalah tumbuh cinta. Nanti kalau masnya dampingi soal istrinya menulis tesis skripsi, ya lama-lama juga si istrinya akan nempel kayak perangko. Kenapa? Karena dia merasa suaminya itu selalu mendampinginya, selalu setia. Itu bila hari ini kita sudah memutuskan menerimanya tapi sambil sekolah, maka nggak ada kata lain, maka dampingi dia, bantu dia agar lebih cepat lulus, dan ini adalah pilihan-pilihan hidup. Karena sesungguhnya dalam pernikahan itu kita nggak bisa memaksa atau melakukan hal-hal yang di luar kewenangan kita, termasuk tadi sekolah, nyantri. Itu kan yang punya wewenang adalah punya sekolah. Kita sebagai pendaftar mengikuti aturan, kira-kira begitu. Jadi demikian juga cara membangun rumah tangga yang harmonis. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa nyambung frekuensinya, ngobrolnya nyambung, enak, dilihat, dipandang, dan yang terpenting adalah bagaimana kita saling berkasih sayang, bercinta kasih, karena itu membuat kita bahagia. Makanya banyak orang setelah nikah itu badannya gemuk, ya bukan karena dia makan banyak, tapi karena dia bahagia. Makanya kalau ada orang nikah badannya kurus, kering, dekil, ya, itu mungkin bisa jadi disiksa, korban penyiksaan batin. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Iqbal. Ini saya masih lanjutkan dua penanya lagi atau bagaimana Bang Iqbal? Masih Satu lagi bersedia? deh, satu lagi. Oke, baik, satu lagi ya. Ini ada pertanyaan yang mungkin banyak dialami juga oleh pasangan-pasangan muda atau juga mungkin pasangan yang sudah menjalani rumah tangga sudah agak lama begitu, Bang. Ini ada pertanyaan dari saudara Dery. Izin bertanya, Bang. Kondisi saya dengan istri saat ini long distance married atau mungkin LDR gitu ya, karena pekerjaan. Nah, bagaimana cara kami menyikapi agar hubungan kami tetap baik ditambah dengan kondisi dua-duanya saling bekerja, selain media sosial, dunia kerja juga bisa jadi celah perselingkuhan karena jam kerja biasanya lebih banyak di kantor daripada di rumah, daripada interaksi di rumah begitu maksudnya. Mohon masukannya, Bang. Terima kasih banyak. Ya, saya kira memang LDR itu ada beberapa resiko yang akan dihadapi. Yang pertama, kesepian. Orang kesepian ini biasanya dia akan larinya ke pornografi. Yang kedua, tadi dia akan merasa berjauhan, tidak ada bonding, tidak ada kedekatan. Sehingga memang sangat berisiko untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan yang lain, termasuk perselingkuhan, ajakan-ajakan, pertemanan. Yang ini tentu saja tanpa kontrol pasangan. Karena manusia itu kalau tanpa dikontrol, dia akan loss, dia akan bebas. Ya, dan yang ketiga adalah LDR ini tentu saja pilihan. Mau sampai kapan? Harus ada program, rencana, mau sampai kapan. Jangan sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun, belasan tahun. Karena itu tidak sehat dalam konteks pengasuhan anak. Karena anak perlu ayah, ibu, dan pendamping yang kuat, membimbingnya, membesarkannya. Jadi sebelum menikah, perhatikan betul, timbang-timbang betul tentang aspek geografis ini. Karena terkadang banyak juga pasangan-pasangan sudah nikah tidak mau diajak ke kota. Dia maunya tinggal di kampung aja. Akhirnya si suami sendiri di kota dan dia terjebak kepada perselingkuhan. Ini juga banyak terjadi. Jadi saya berharap teman-teman sekalian, sekali closing juga, terima kasih atas kesempatannya, dan nanti bisa kalau mau nanya-nanya ikuti konten di Instagram @muhammadiqbalpsy ataupun TikTok di Iqbal_psikolog. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iqbal atas pemaparan materi pada malam hari ini ya. Luar biasa sekali tadi pemaparan materinya, ada banyak wawasan pandangan yang kita sendiri mungkin barangkali baru tahu, dan mungkin juga bagaimana kita menghadapi tadi. Terima kasih juga Bang Iqbal berkenan menjawab beberapa pertanyaan baik yang secara live ya dari Zoom meeting maupun dari kolom chat gitu. Saya haturkan terima kasih banyak-banyaknya. Nanti saya pamit ya. Ya baik, terima kasih Bang Assalamualaikum. Iqbal.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di lain kesempatan dan semoga ilmunya menjadi amal jariah. Terima kasih banyak. Kemudian sebelum acara kelas pada malam hari ini kami tutup, kami dari Masjid Nurul Asri akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan agenda-agenda selanjutnya. Begitu. Untuk informasi yang pertama, insya Allah di kelas jadi suami pertemuan terakhir ya. Jangan lupa untuk hadir di pertemuan terakhir kelas jadi suami. Jadi kalau pertemuan pertama kemarin sudah ikut, kedua, ketiga, keempat, kelima pada malam hari ini juga sudah hadir ya. Disempurnakan dengan hadir di pertemuan ke-6, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2023 pada pukul 19.30 sampai dengan 21.30 dengan pemateri Kang Dimas Adista. Beliau adalah seorang trainer dari Terang Kids. Insya Allah akan membawakan tema tentang ayah masa kini. Nah ini penting ya, menjadi tema penutup ya, karena bagaimanapun kondisi kita berubah, zaman juga berubah. Nah kita sebagai calon ayah atau yang saat ini sudah menjadi seorang ayah, berusaha untuk bisa menjadi seorang ayah masa kini, ayah yang sesuai dengan zaman dan hadir dalam tumbuh kembang seorang anak gitu. Begitu untuk informasi selanjutnya berkaitan dengan kuis ya. Mohon maaf sekali lagi, ternyata masih ada kendala teknis untuk kuis materi ketiga kemarin dan juga keempat kemarinnya lagi. Nanti bisa ditunggu di Instagram @spn Nurul Asri, dan nanti kemudian akan ada kuis di sana. Bagi pemenang yang terpilih akan mendapatkan hadiah apresiasi, nanti akan dipilih dari kami, dari tim admin Masjid Nurul Asri. Kemudian untuk ya hadiah pada malam hari ini nanti akan berupa dapat ada tugas ya, berupa resume. Silahkan bisa menuliskan resume-nya tentang ringkasan materi pada malam hari ini, atau sudut pandangnya tentang materi hari ini, atau mungkin opininya, tanggapannya tentang materi hari ini. Kemudian bisa di story di Instagram dan di tag @spn Nurul Asri dan juga @masjid Nurul Asri gitu. Biar semua orang yang ada di followers Instagram bisa membaca, bisa saling menebar manfaat, dan bisa saling amal jariah satu sama lain. Nah, silahkan saya ulangi kembali lagi, bagi jamaah ada tugas pada malam hari ini, silahkan bisa menuliskan resume-nya, menuliskan ringkasannya atau menuliskan opininya terhadap materi pada malam hari ini di story Instagram, kemudian tag @masjid Nurul Asri dan juga tag @spn Nurul Asri. Dan bagi nanti resume terbaik ya, story terbaik akan admin Nurul Asri pilih dan akan diberikan hadiah langsung ya. Insya Allah hadiahnya mungkin tidak begitu mahal, tapi insya Allah berarti dan bermanfaat gitu. Jadi silahkan bagi peserta sekalian, bagi abang-abang, mas-mas, bapak-bapak sekalian yang peserta hadir pada malam hari ini ya. Di Zoom ini ada sekitar 200 ya. Tadi kurang lebih ada sekitar 200-an orang pada malam hari ini. Silakan bisa berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk membuat resume terbaiknya dan dibikin story di Instagram gitu. Kemudian untuk informasi yang ketiga, bagi jamaah yang ingin berkontribusi dalam kebaikan, berkontribusi dalam dakwah ya, berupa dukungan, bisa melalui kami Masjid Nurul Asri dan bisa disalurkan melalui rekening di bawah ini ya. Silahkan bisa dilihat di bawah ini. Untuk rekening bisa melalui rekening BSI, BNI maupun BRI, ataupun bisa melalui QR RIS yang nanti bisa diakses di Instagram kami @masjidnurul_asri, maupun bila mengunjungi masjid kami secara langsung bisa hadir dan akan ada kotak infak yang siap menampung jamaah-jamaah sekalian gitu.
Kemudian untuk informasi yang keempat, ini informasi terakhir, sebagai penutup, kami mengingatkan untuk bagi yang ingin mengikuti kelas-kelas berikutnya, insya Allah di bulan depan kami dari Masjid Nurul Asri akan membuka kelas berikutnya, yaitu adalah sekolah pranikah atau yang sering disingkat dengan SPN, batch ke-9, artinya angkatan ke-9. Jadi baik jamaah yang mungkin barangkali di batch sebelumnya belum sempat bergabung, mungkin masih ada kendala pekerjaan, atau masih kuliah, pendidikan, atau masih merantau dan lain sebagainya. Nah, bulan depan nih masih ada kesempatan lagi bagi jamaah yang ingin bergabung, tentunya secara gratis, eh, tanpa dipungut biaya apapun, dan jamaah sekalian bisa menyalurkan infak terbaiknya untuk kemudian kami akan kelola untuk kegiatan-kegiatan dakwah berikutnya, kegiatan-kegiatan manfaat berikutnya. Begitu untuk kelas pada malam hari ini. Mungkin sudah cukup ya. Semoga memberikan kebermanfaatan dan kami harap amal jariah kita bisa terus berputar dan ilmu-ilmu juga tidak berhenti pada malam hari ini tapi bisa terus diamalkan menjadi kebermanfaatan kita sendiri, orang lain dan orang-orang sekitar kita. Eh, Marilah kita tutup kelas pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa fartul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Seperti kemarin saya tutup dengan pantun ya. Pantunnya masih sama, yaitu burung pipit terbang tinggi tidak tersentuh. Saya Asim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan selamat malam.